Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, selamat siang, shalom. Damai sukacita menyertai kita siang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak atas anugerah-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami Bapak. Kini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami, membawa hati kami Tuhan, untuk menaikkan penyembahan pujian kami pada siang hari ini. Bawa hati kami untuk datang kepadamu ya Bapak, dan fokus kepada kami ya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Melalui pujian ini Tuhan, kami bisa muji muliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasihi untuk bangkit berdiri. Bentar kita akan berdoa apa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Melalui pujian kami muji muliakan nama-Mu siang hari ini. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari jemaat nyatakan dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku dengan penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bertepuk tangan termanis buat Tuhan Allah kita siang hari. Mari jemaat Tuhan nyatakan dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku
ya Allahku. Haleluya. Mulut kami mau kami mengenal pujian Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Melalui penyembahan kami bawa hati kami untuk datang kepadamu lebih lagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji dan dipuji oleh keagungan kami Tuhan. Terima kasih. Oh, mari cuma Tuhan nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari jemaat yang dikasih bangkit berdiri dan angkat tangan ke hadapan Tuhan siang hari ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari cuma Tuhan nyatakan lebih dalam lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari naikkan pujianmu siang hari ini, mau menyembahmu ke hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Glory bagi namamu, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh teramat baik. Syukur bagi namamu. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih lembut lagi kami nyatakan siang hari ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
kagum hormat akan Engkau, ku kagum Engkau Tuhanku. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi kau menyatakan siang hari ini, ku kagum hormat. Akan Engkau, ku kagum hormat. Hormat akan Engkau, Kaulah Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, sebab Engkaulah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kami masih boleh diperkenankan Tuhan untuk boleh menyembah dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami ingin memuji-muji Tuhan lebih dahsyat. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat bersama saya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Boleh kasih salam untuk kiri kanan depan belakang. Bapak Ibu Saudara katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini boleh katakan amin. Sekali lagi lebih dahsyat buat Tuhan katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita adalah umat-umat pilihan Allah yang berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oh, 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 oh. Mari bersama umat-umat yang berbahagia katakan ku berbahagia, yes, yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Sekali lagi umat-umat yang berbahagia di dalam Tuhan katakan ku berbahagia, yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Kita adalah warisannya. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh
yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Sambil mengangkat tangan, kita mau nyatakan pujian, katakan aku bernyanyi, haleluya, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita adalah umat-umat pilihan Allah yang diberkati secara luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Haleluya. Da, 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 da. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan di atas kepala sama-sama, yuk katakan. Aku bernyanyi, haleluya, bahagia. Memuji siapa Bapak Ibu Saudara? Oh, selamanya. Katakan aku memuji Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Dengan iman kita mau katakan sekali lagi. Aku bernyanyi bahagia
keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kami lambaikan tangan, katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman dan juga ibadah sepekan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Rabu pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Bapa. Membawa hidup kami sampai hidup kami Tuhan. Lebih dari siapapun
kuatkanku, dasarku berharap. Sebab Engkaulah dasar kami berharap Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasih nyatakan dari awal. Apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Apa peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah, aku percaya pada rencanamu bagi kami Tuhan. Janganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu. Bukan setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami akan tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Kau teramat baik. Terima kasih. Kami serahkan semua kepadamu. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan. Mari coba Tuhan nyatakan. Kini aku percaya tiada yang
Bangkit berdiri dan angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berada. Ini aku berserah, amin Tuhan, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Ora bakala rabala 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 rabala. Haleluya, ora basangala rabala rabala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu, siap belajar lebih lagi ya Tuhan, agar makin mengerti kehendak-Mu. Dan karena itu urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, dan berikanlah pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau belajar lagi firman Tuhan. Sebetulnya banyak firman Tuhan yang belum kita lakukan dengan baik. Terus terang saja. Kenapa? Terasa sukar buat kita. Sehingga mustahil buat kita lakukan. Dan ini ada satu khotbah yang memprihatinkan sekali. Berapa tahun yang lalu waktu kita masih siaran di radio, itu ada suatu khotbah dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, tidak perlu bingung-bingung, tidak perlu repot-repot. Pilih dari banyak perintah itu, mana yang baik buat kita, mana yang enak, mana yang kita suka, mana yang kita bisa, itu lakukan. Yang lainnya tidak usah dilakukan. Kenapa? Allah mengerti katanya. Ini kan keliru apa penafsirannya. Tetapi saya mau katakan, memang perintah Tuhan ada yang sukar. Bahkan sukar sekali untuk kita lakukan. Tapi itu perlu kita lakukan. Karena kita mau jadi anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dan kita juga rindu untuk masuk dan tinggal diam dalam hadiratnya. Apa itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan bukanlah segala macam, tetapi ada tempat di hadapan tata Tuhan. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan, saya pernah nonton film kerajaan Cina ya. Itu kalau orang mau menghadap raja sampai ke depan sekali tatanya, itu tidak sembarangan. Hanya orang yang diperkenan bisa. Karena apa? Pengawal-pengawal raja yang baju hitam-hitam pakai topeng itu bersembunyi di plafon. Jadi kalau ada orang mendekat tanpa seizin raja, mereka turun dari plafon, loncat dan membunuh orang yang dekat itu sebagai hukuman mati. Jadi untuk kita mendekat kepada Tuhan, yang namanya tinggal diam dalam hadiratnya, perlu kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Salah satunya untuk bisa berkenan kepada Tuhan, yaitu mau melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita mau tinggal dan diam dalam hadirat Tuhan, kita harus juga punya kemauan untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Nah, untuk itu saya tulis sebuah lagu yang mengatakan sembahlah Dia. Apa arti sembahlah Dia? Arti sembah ini bukan cuma badan saja menunduk ke menyembah, tapi berarti melakukan semua perintahnya. Mari kita nyanyikan bersama karena ada teksnya ya.
Bisa putarkan musiknya. Masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Tiada bandingannya. Takjub akan cahayanya. Tata kudusnya impian kita semua. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya.
beberapa. Memang dulu kita pernah belajar perintah Tuhan yang sulit, yaitu mengasihi Tuhan, mendahulukan Tuhan lebih daripada segalanya. Termasuk keluarga, termasuk pekerjaan dan lain sebagainya. Itu tidak gampang untuk dilakukan ya. Malah orang zaman sekarang kita bikin keseimbangan antaranya. Keseimbangan kita ada perhitungan kita sendiri, bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, Tuhan di atas segalanya. Nah, itu juga sulit dilakukan. Ini satu lagi nih. Ya, firman Tuhan mengatakan di kitab Lukas, kitab Lukas pasal 23 ayat 33-34. Kok 23 sih? Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku, jadi orang yang hanya mau mendengarkan Tuhan yang disampaikan ini, yang tidak mau mendengarkan Tuhan, ya sudah terserah. Aku berkata, kata Tuhan Yesus, ini perintah Tuhan ya, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu ya. Lalu dikatakan Tuhan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah pada siapa orang yang minta kepadamu, dan janganlah meminta kembali alias nagih kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Biasa itu kata Tuhan. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi nggak ada bedanya dengan orang berdosa. Dan jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang karena kamu berharap akan terima sesuatu daripadanya, ini mengumpani ya supaya dapat balas budi. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Baru sama banyak aja loh yang dipinjamkan sudah dosa. Apalagi kalau mau lebih banyak, ada bunganya, ada ininya, itu lebih dari orang berdosa. Tapi kamu, ayat 35, kasihilah musuhmu, dan diulang Tuhan lagi, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Baru bisa jadi anak Allah. Jadi kalau tidak bisa, belum jadi anak Allah. Anak siapa dong kalau gitu? Anak Allah atau anak kuda? Halo? Kalau belum bisa, anak Allah atau anak apa? Duh, udah ada jawabannya ya. Kalau belum bisa, sudah jadi anak Allah atau belum? Kalau belum, masih jadi anak apa? Waduh, masih diem juga. Saya pancing aja, ya anak bengal mungkin. Anak nakal gitu ya. Tapi anaknya siapa itu bahaya sekali. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi perintah Tuhan salah satunya, kasihilah musuhmu. Bukan sekedar ampunilah musuhmu. Untuk ngampuni aja tidak gampang. Kalau ngampuni berarti tidak membalas, tidak menyerang kembali, tidak memikirkan bagaimana membalas dendam. Ya, itu mengampuni, melupakan kesalahannya. Itu baru ngampuni. Tapi kalau mengasihi, berbuat baik dengan orang jahat. Berbuat baik dengan orang yang bakar mobilmu. Kamu belikan mobil dia. Bisa enggak? Kira-kira itu gila Pak, namanya senteng itu Pak. Tapi itulah anak Allah Maha Tinggi, kata firman. Amin. Bisa enggak? Kalau orang meludahi kamu, ya kasihin aja, dawet gitu loh. Berbuat baik, mengusahakan, bersusah payah supaya orang yang memusuhi kamu disenangkan. Nah itu perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu sukar untuk dilakukan. Tapi untuk itulah kita jadikan anak Allah. Lah enak aja, mau jadi anak Allah kok modelnya begini. Ya enggak bisa juga. Tapi kita perlu berusaha. Saya mau buktikan perintah Allah itu ada sesuatu yang berat seperti dia bilang. Pikulah kuk yang kupasang. Bagi lembu, kuk itu berat.
Tapi dia bilang kuku itu ringan dan enak rasanya kalau mau ngikuti dia. Nah gimana caranya? Buktinya Alkitab menunjukkan orang-orang yang bisa melakukan itu. Dijahati mati-matian, mau dibunuh, dijual jadi budak, tapi bisa balas yang baik. Kalau kita baca dulu ya, bagaimana Yusuf contohnya ini. Jadi kenapa ditulis di Alkitab? Supaya kita tahu orang-orang hamba-hamba Tuhan zaman dulu itu juga ada yang bisa melakukan. Tidak banyak mungkin ditulis, kita tidak tahu di belakangnya gimana. Tapi ada yang melakukannya. Contohnya Yusuf, kita baca Kejadian 45 ayat 1 sampai 24. Cukup banyak tapi kita mau lihat. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Siapa itu? Baik orang Mesir, baik saudara-saudaranya yang memusuhi dia. Membuang dia ke dalam sumur, mau bunuh dia. Akhirnya kan tidak mati-mati juga, dijual jadi budak dan sebagainya. Lalu berseru dia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Orang-orang yang Mesir itu. Maka tidak ada seorang pun tinggal di situ bersama Yusuf. Ketika ia perkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya yang notabene adalah musuh-musuh besarnya. Sudah itu menangislah ya keras-keras. Bukan ketakutan, bukan. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada si Firaun. Dan Yusuf berkata saudaranya, akulah Yusuf musuhmu. Pancunglah kepalaku, tendanglah aku. Bukan begitu, masih hidupkah Bapak? Tapi saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Karena Yusuf sudah jadi orang yang berkuasa di Mesir sekarang. Padahal itu musuh besarnya. Lalu kata Yusuf pada saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir dengan penuh persahabatan. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Nasihatnya, karena kamu menjual aku ke sini. So, untuk melihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Memang Yusuf mengatakan Allah yang nyuruh aku ini untuk nolong kamu. Loh saya kan tidak disuruh Allah Pak. Loh siapa bilang? Kalau tadi perintah Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Berarti kita disuruh Tuhan enggak? Disuruh Tuhan enggak kita? Disuruh. Siapa yang berani mengatakan Allah tidak nyuruh aku kok? Ada yang berani? Paling tidak kita ngomong seperti Yusuf, Allah menyuruh kita, terbukti di Alkitab. Ya, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan baca atau menuai, gak bisa makan lu gitu loh. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk, nah ini kebaikan mereka semua yang musuh dia. Pertama, menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk kedua, memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu nyuruh aku ke sini, bukan kamu jual aku ke sini, tapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku. Perhatikan, menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan bagi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi tinggi mana kuasanya Yusuf dengan Firaun? Tinggi mana? Besar mana kuasa Yusuf dengan Firaun? Selama ini kita diajarkan Yusuf jadi penguasa nomor 2 di Mesir. Kalau nomor 2, nomor 1-nya siapa? Firaun. Tapi kenapa dia jadi bapaknya Firaun? Ini sebagai bapak bagi Firaun. Bapak sama anaknya mana lebih berkuasa? Kuasa mana? Kuasa mana yuk bapak dengan anaknya? Bapak. Berarti kuasa mana Yusuf dengan Firaun? Mestinya kuasa Yusuf kata firman Tuhan. Dan tuan atas seluruh istananya. Firaun kan tinggal di istana, tidak tinggal di gubuk kan. Jadi berarti Firaun juga dikuasai. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Firaun tinggal di Mesir kan bukan tinggal di Jawa Timur, bukan tinggal di Las Vegas. Jadi Yusuf juga tuannya kuasa atas dia. Jadi Yusuf penguasa tertinggi di Mesir. Segeralah kamu kembali pada bapak dan katalah padanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Termasuk Firaun berarti. Datanglah mendapat aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tambah lagi nih berkat yang diberikan Yusuf pada musuh-musuhnya. Akan tinggal di tanah Goshen. Itu tanah terbaik di Mesir. Dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, dan kambing domba, lembu sapimu, dan segala milikmu, termasuk kucingmu, anjingmu gitu loh. Tikusnya aja enggak mungkin. Di sana aku melihara engkau, dipelihara oleh Yusuf. So, kelaparan masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin.
Bayangkan pertolongannya bersama sisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan engkau telah melihat dengan mata sendiri dan saudara Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakan padamu, aku yang ngomong, bukan kata orang loh ya, tapi ceritakanlah pada Bapa segala kemuliaanku di tanah Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Menangis bukan karena ingat utangnya, utangku banyak sekali, bukan, tapi karena terharu dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu, musuh-musuh besarnya dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Setelah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Gara-gara Yusuf. Lalu berkatalah Firaun pada Yusuf, datanglah mendapatkan aku, katakanlah pada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan isi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan padamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yang terbaik, terhebat tanah Mesir, kuberikan kepadamu dan keluargamu. Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Dan musuh-musuhnya ikut menikmati. Lalunya engkau mendapat perintah kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Dan janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, dan apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir adalah milikmu. Demikianlah dilakukan Yusuf, dalam anak Israel itu, ya. Demikian dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta pada mereka, menurut perintah Firaun juga diberikan pada mereka bekal di jalan. Karena mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu pada akhirnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang terbaik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan dengan roti dan makanan untuk ayahnya. Dalam perjalanan. Lihat bagaimana, apakah Yusuf tidak bisa melakukan kasihilah musuhmu? Yusuf bisa. Jadi kalau Yusuf bisa, itu bukan karena kehebatannya dia. Alkitab mengatakan, bukan karena kekuatanmu, bukan karena keperkasaanmu, tapi karena roh Tuhan. Kita sendiri tidak bisa berjalan menurut Tuhan perintahkan ini, tidak bisa. Tapi kalau kita punya kemauan, niat yang kokoh untuk itu, maka Tuhan akan memampukan kita. Dan walaupun kelihatannya mustahil bagi orang dunia, tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Kita tidak bisa berjalan sendiri, bersama dengan Tuhan. Keperkasaan Roh Kudus akan buat kita bisa. Makanya ada lagu lama, bahkan mungkin lagu ini sudah dinyanyikan sebelum saya lahir. Tapi ingat, Alkitab jauh lebih lama lagi. Ya, tolong seiringi E. Kuncinya E. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Tuhanlah beserta dengan kita. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, dapat jalan-jalan sendiri. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sinar Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong kita. Asal kita punya kemauan yang kokoh, Tuhan melihat itu dan Dia akan menolong kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kita imani sekali lagi ya.
ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat. Kita nyanyikan Allah kuasa melakukan. Haleluya, Allah kuat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Anakku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia untuk segala masa. Allahku Maha Kuasa. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia untuk segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Maha Kuasa. Sekali lagi. Allahku Maha Kuasa. Haleluya. Silakan duduk. Allah berkuasa membuat kita bisa melakukan apa yang Dia bisa lakukan juga. Bukankah Tuhan berkata pada kita, bilang kau percaya kepadamu, kau percaya kepadaku, kau akan melakukan juga apa yang kulakukan, bahkan lebih daripada itu. Amin. Ya. Jadi kita perlu tahu bahwa itu semua perintah Tuhan, Tuhan membuat kita bisa melakukannya. Dan Alkitab juga menulis seorang lagi yang melakukan seperti itu. Mari kita baca apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Cerita Nabi Elisa saya sukai banget. Karena selalu dituliskan sebagai abdi Allah. Tidak pernah bersekan namanya Elisa. Tidak pernah. Tapi menyebut dirinya abdi Allah. Ya, mari kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 8-23. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Sedang berperang loh ya. Jadi kalau berperang bunuh-membunuh itu biasa enggak? Biasa enggak kalau berperang bunuh-membunuh? Ya biasalah. Bunuh musuh itu bahkan keharusan katanya di dalam perang. Nah ini Aram berperang dengan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Jebakan untuk orang Israel. Untuk dijebak, dikalahkan dan dibunuh. Tapi abdi Allah, yaitu Elisa, menyuruh orang kepada Raja Israel. Mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang di sana. Dia tahu lebih dulu. Kenapa? Tuhan yang beritahu. Karena dia nabi. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Yang disebutkan lain. Tidak ke tempat yang dihadang oleh orang Aram. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Dan itu bukan sekali, 2 kali saja. Bolak-balik. Lalu kecewalah Raja Aram. Jebakannya semua gagal. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggillah pegawai-pegawainya. Katanya pada mereka, tidakkah dapat kamu beritahu kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Menurut dia membocorkan rahasia ini. Tapi berkatalah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, tidak ada yang berkhianat.
Tapi Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang beritahu kepada Raja Israel tentang perkataan diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Kamu ngomong di kamar tidur bisa tahu Elisa. Kamu ngomong maaf ya di WC bisa tahu Elisa. Kenapa? Karena Tuhan yang beritahu. Kalau gitu berkata raja, pergilah saya melihat di mana dia. Aku menyuruh orang menangkap dia dan kupenggal kepalanya. Jebakanku tidak digagalkan lagi. Lalu diberitahu kepadanya, dia ada di Dotan. Maka setelah tahu di mana Elisa berada, dikirimnya ke sana kuda, serta kereta dan tentara yang besar. Musuh banyak sekali datang untuk menghadang dia, untuk bunuh dia, menangkap dan bunuh dia. Sampailah tentara yang besar itu, mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Hampir saya ditangkap Elisa, kalau menurut manusia. Tapi ketika pelayannya dari abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, pada Elisa, celaka tuanku, apa yang kita perbuat? Tenang, 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 kata Elisa. Jangan takut, lebih banyak lagi yang nyertai kita daripada nyertai mereka. Waduh, aku tidak tahu siapa yang nyertai kita. Lalu berdoa Elisa. Ini lihat doa sekali aja yang aneh-aneh terjadi. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Bisa melihat yang tidak terlihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sekali berdoa langsung dikabulkan. Sehingga ia melihat yang melindungi mereka. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dan ketika orang-orang Arab itu mulai turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Kedua kalinya berdoa. Butakanlah kiranya mata orang-orang itu. Langsung buta semua. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ini belum mempraktekkan mengasihi musuhnya. Kalau kita punya musuh, Tuhan butakan mereka. Itu bukan mengasihi namanya itu. Itu ngutuki mereka. Kemudian berkatalah Elisa pada mereka. Bukan ini jalannya dan bukan itu kotanya. Ditipu Elisa. Ikutlah aku maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantaranya mereka ke Samaria. Segera sudah mereka sampai Samaria, berkatalah Elisa, doa lagi 3 kali loh, langsung dikabulkan. Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan buka mata mereka sehingga mereka melihat. Dan mereka terheran-heran karena mereka ada di tengah-tengah Samaria, bukan tempatnya Elisa. Lalu bertanyalah sampai mereka, ini kan sudah seperti ditawan oleh orang Israel kan. Lalu bertanyalah Raja Israel pada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Mestinya iya dong, karena musuhnya. Tapi jawab Elisa, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Tetapi bukan cuma jangan dibunuh. Hidangkanlah makanan dan minuman depan mereka. Ajak mereka makan di restoran bintang 5. Supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka dengan perut gelembung. Gitu lah ya. Dan kan sediakanlah bagi mereka jamuan yang besar. Ini waduh. Lalu makan minumlah mereka. Sampai kenyang, sampai perut yang gelembung. Sudah dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka dengan perut yang gendut semua. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Jadi upah dari Tuhan juga ada. Jadi bukan mustahil. Bisa kalau roh Tuhan menyertai. Bisa roh Tuhan menyertai kalau kita mau melakukannya. Teladan kita yang paling utama siapa yuk? Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus beri teladan. Waktu disalib disiksa. Berdarah-darah sampai mati. Kalau salib sebelum mati mengatakan, Bapa ampunilah dosa mereka. Termasuk dosa mereka yang lain-lain diampuni semua. Karena mereka tidak tahu apa yang mau berbuat. Jadi malah dapat berkat. Nah karena itu. Tidak perlu nginjil. Tapi perwira Romawi yang percaya pada berhala itu. Karena perwira Romawi orang Yunani. Itu berkata. Mari kita lihat ya. Apa kata mereka. Mari kita lihat di kitab Markus 15 ayat 39. Markus 15. Nah waktu kepala pasukan yang penyembah berhala ini. Yang berdiri di depan dengan dia melihat matinya demikian. Berkatalah ia. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita ingin orang mengakui Yesus sebagai Tuhan, mungkin susah payah kita berat. Nginjili mereka dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang memberi PHP, memberi harapan palsu kepada mereka. Kalau kamu percaya ini, kamu pasti orang kaya loh nanti loh. Pasti masuk surga loh, padahal belum ada kepastian. Tetapi Tuhan Yesus dengan perbuatannya mengampuni orang-orang ini, berarti mengasihi musuhnya, dia membuat orang ini percaya kepada Tuhan. Amin.
Siapa yang nginjil di sini? Udah ada yang nginjil ya. Makanya segini-segini aja orangnya ya. Tugas kita menginjil loh, menjadikan Injil. Tapi tidak perlu capek. Aduh Pak, beritakan Injil capek Pak saya Pak. Tidak perlu capek. Kalau kita mengasihi musuh kita, maka tidak perlu diocehin. Percaya sendiri kepada Yesus. Contohnya teladan Tuhan Yesus. Jadi ini bukan perintah yang tidak mungkin. Tapi perintah yang mungkin terjadi asal kita mau. Kita baca Sakarya 4 ayat 6. Firman yang ayat yang terkenal sekali. Yang sudah sering kali kita dengarin. Sakarya 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Ini juga firman Tuhan kepada kita. Bunyinya bukan dengan keperkasaan, kehebatan, bukan dengan kekuatan, dengan usaha mati-matian, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi gunakanlah urapan dari Roh Kudus. Amin. Yang penting dari kita adalah kemauan, kemampuan dari Roh yang mengadakan. Amin. Mau melakukannya? Enggak bisa Pak, iya enggak bisa kalau kita sendiri. Kan bukan kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan upaya kita. Tapi dengan urapan Roh Kudus kita akan bisa melakukan perintah Tuhan yang enggak masuk akal. Amin, mari kita bangkit berdiri. Jadi sekali lagi, kalau kita dengar perintah Tuhan jangan pakai akal pikiran manusia. Oh itu enggak masuk akal, itu enggak mungkin, jangan. Kalau Tuhan perintahkan pasti mungkin terjadi. Tapi dengan kuasa Roh Tuhan. Amin. Minta diurapi Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami belajar firman-Mu. Dan bila kami belajar juga Tuhan meneladani-Mu. Jika bisa melakukan segala perintah-Mu. Dengan kuasa Roh-Mu yang menyertai kami. Memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita angkat dua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan kekuatan persekutuan dan urapan yang penuh dari Roh Kudus membuat kita mampu. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Minggu depan kita rayakan Jumat Agung dan Paskah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menggerakkan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.